Halo guys, ketemu lagi di channel Trader Receh. Kali ini ada trigger baru nih seputar RUU Clarity Act yang disahkan di meja Senat AS. Meja Senat seperti DPR di Indonesia ya teman-teman. Ini tuh rancangan undang-undangnya yang berisi kedepannya tuh regulasi kripto akan semakin baik. Itu tuh disahkan, diloloskan dengan pemungutan suara 15/9. Nah ini tuh terutama Partai Republik ya yang mendominasi 15-nya mendukung aturan baru. Jadi Partai Republik ini kan partainya Trump kan, di kampanye yang kemarin 2024 waktu Pilpres itu ya salah satunya tentang apa, dia mendukung penuh aset kripto khususnya tuh Bitcoin ya teman-teman. Oke, dari regulasi yang diloloskan ini ya tentu jadi katalis cukup positif ke depannya ya teman-teman. Kita ngelihatin dari ini apa? Oh, ini pertemuan kemarin ya Jinping sama Trump tuh bahas tentang Selat Hormuz. Trump tuh intinya ya ayolah biar cepet damai, suruh bantuin tuh Jinping. Jinping tolong bantuin dong damai dan biar bisa dibuka kembali tuh Selat Hormuz gitu. Ini udah makin mahal nih. Terus data kemarin tuh, data CPI dan PPI itu kan ya cukup positif tuh untuk US dollar kembali menaik, menguat itu kan. Tentunya ya apa, dapat trigger kan dari oil yang semakin naik itu, inflasi semakin meroket itu kan kabarnya itu. Jadi ya kalau dari Trump sendiri ya poin pentingnya dari pertemuan kemarin Cina dan US, Trump dan si presidensi ya itu tadi upaya untuk perdamaian Iran dan AS gitu kan. Dan sebenarnya masih banyak-banyak lagi sih, menjalin kerjasama yang lebih, terus bahas isu Taiwan dan juga yang lain-lain, bahas AI juga kalau nggak salah. Dan itu tuh ada Elon Musk loh hadir loh itu tuh. Kemarin ya sempet ngikutin sih ya upacara pembukaannya. Habis itu kan apa, Trump foto-foto tuh di Temple of Heaven, kuil surganya di China gitu kan. Kocak sih sebenarnya para orang tua tuh lagi liburan nih. Nah dari sentimen positif itu tentunya direspon ya oleh ETF klien sejumlah 131,3 US million dollar dan didominasi oleh BlackRock 144 teman-teman. Lah kok gitu? Oh ya ding, ini 144 dikurangin di mana ya nih? Inilah totalnya berarti bersihnya netnya itu tuh 131,3 ya, tetap positif ya teman-teman. Nah sekarang dari teknikalnya sendiri ya teman-teman, ini kan kemarin kan Clarity Act disahkan, dia bullish, kemudian sekarang tuh lagi terkoreksi. Lalu pertanyaannya arahnya bakalan kemana nih? Kalau kita mengacu sama structure, lagi-lagi struktur ya teman-teman buat bahan acuan, kita ini sebenarnya masih dalam keadaan bullish. Nah di sini saya sempat manfaatin momentum ini ya untuk nge-short selling, karena saya ngelihatnya tuh dari internalnya. Kita bullish itu tuh di internal kita bullish di time frame 4 jamnya, atau kalau misalnya kita zoom out itu tuh kita bullish. Gimana sih kita bisa bilang ini tuh bullish? Karena kita sempat yang namanya membentuk lower high, higher low, higher high, higher low, dan ini higher high. Nah kenapa struktur bisa dikatakan bullish teman-teman? Ini kan masih break dari higher high-nya yang terakhir di sini. Jadi acuan saya kalau kita pakai time frame ini 4H, ini saya masih bullish dan saya akan long itu di area ini teman-teman. Tapi bukan berarti ketika harganya tuh turun itu langsung saya pasang limit ya. Kita kan nggak tahu kan ini tuh nanti bakalan sweep dulu baru naik ke atas, atau ya kita tunggu dulu lah ya konfirmasinya tuh seperti apa. Jadi jangan langsung untuk pasang limit. Nah untuk saya yang kemarin ini, saya kan melihat dari POV yang lebih dekat ini.
Nah, point of view yang ini tuh Bitcoin ini ya bearish ya. Nah, ini kenapa saya tuh nge-short di sini, karena saya melihat di momentum ini teman-teman. Ini kan trennya kan lagi bullish, lagi miring kan ya, lagi bearish gitu. Bearish tapi dalam kondisi yang terbatas ya teman-teman. KPJ sih. Nah, ini dari sini. Jadi asumsinya ini lower high, ini lower low. Dan di sini area yang cukup menarik para pelaku pasar untuk buang posisi itu di sini. Sebelum nanti kedepannya dia akan melanjutkan lagi, entah jebol atau dia melanjutkan ke atas. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi mau market naik atau turun, kita tuh masih bisa memanfaatkan momentumnya. Sebenarnya ini bisa sih ya kalau misalnya kita mengacunya sama time frame yang lebih kecil lagi nih. Ini kan asumsinya tuh gini teman-teman. Ini dia break gini. Ini dia naik, kemudian break, membentuk lower low, lower high, lower low. Jadi area ini kan di break. Karena di break segini, dia potensi untuk naik menjadi wave, membentuk wave 3-nya. Kenapa saya bisa katakan itu? Karena area lower high yang terakhir ini tuh dijebol teman-teman. Ini dijebol, membentuk yang namanya higher low di area sini. Ini higher low. Kemudian dia retest. Asumsinya kalau misalnya ini tuh dia koreksi, dia kan akan melanjutkan ke wave 3-nya. Seperti ini. Ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3, wave 4, dan wave 5. Sekian lah. Wave 5-nya tuh sampai mana? Nah, ini ada resisten yang di time frame yang lebih besar. Asumsinya tuh seperti apa? Kan seperti ini kan teman-teman. Ini dihapus aja lah ya. Di sini pun juga ada area fair value gap. Jadi area yang saya ingin coba scalping ini kita pakai acuan order block ya. Itu di area ini. Ini hapus aja nih. Oke. Kita long position itu di area sini. Sebenarnya bisa sih di area sini SL-nya. Atau ya amannya tuh di sini lah ya. Ini udah dapat 1/2, 1/3 lah ya kalau misalnya kita next idealnya. Cuman paling ya saya manfaatin tuh cuman dikit aja sih, 1/2 gitu kan. Itu kira-kira seperti ini decision making saya based on market structure. Nah, ini bisa juga nih kalau misalnya mau nambahin yang namanya Fibonacci retracement. Dan kalian bisa marking aja areanya tuh di area Fibo seperti ini. Mau pakai yang area 79 atau di area yang ini, itu terserah teman-teman. Tapi kalau saya sih tertarik di area 79 sih ya. Karena biar dapat risk reward yang ini ya, yang bagus. Konsep trading saya itu tuh bukan high risk high return, tapi low risk high return. Cuman apa yang dikorbanin dari low risk high return yaitu waktu. Dan kadang kita nggak dapat kesempatan kan teman-teman. Harga itu udah sebelum menyentuh kan kadang udah break langsung seperti ini. Nah, itu minusnya dari tradingan saya. Tapi kalau misalnya dapat, ini kan lumayan tuh risk rewardnya tuh, kan menarik kan. Karena kalau misalnya market lagi trending itu tuh biasanya tuh ya sampai 68 dia bisa mentok lah segitu. Kenapa ini bisa dikatakan ini tuh market lagi trending? Karena ya semalam rancangan undang-undang Clarity Act itu juga baru disahkan kan. Ya semoga aja kedepannya Bitcoin juga makin baik ya. Nah, jadi gitu teman-teman decision making saya menentukan posisi ya. Terus kita juga perlu wanti-wanti, kita perlu hati-hati. Bisa aja ini kedepannya tuh cuman nge-sweep ini aja, short squeeze, ambil liquidity di sini,
ini apa ya? Ini Moonface nih, nanti bakalan dijelasin di next video. Jadi ini bisa aja nanti tuh yang namanya short squeeze, terus dia turun lanjutin tren besarnya. Karena saya tuh nggak yakin sebenarnya kayak Bitcoin bakalan terus nanjak, mengingat kita kan fase bear market ya teman-teman. Apalagi di sini tuh ketahan, bahkan dia sampai belum aja menyentuh ini tuh dia udah ketahan untuk koreksi. Kalau sekarang mah saya tradingin aja nih di time frame yang lebih kecil seperti ini, dengan resiko yang kecil lah ya, dikit-dikit aja dikumpulin kan bisa konsisten. Nah ini data PPI dan CPI kemarin tuh hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman. Dolar tuh nanjak nih. Nah yang saya takutin tuh ini loh, di time frame gede weekly ini tuh kita tuh di XY ini tuh di area ini bisa aja dia tuh rebound ke sini. Lalu apa yang menjadi dampak kalau misalnya dolar itu tuh menguat ke situ? Ya aset-aset beresiko tentunya akan tertekan ya teman-teman, dan mata uang lain khususnya di rupiah. Nah kita sendiri kan kalau mau tahu tuh kita selalu all time high guys dolarnya. Padahal ini kalau kita mengacu di DXY ini tuh lagi yang namanya melemah loh, dolar itu tuh lagi melemah. Kalau data semalam kan ya cuma di internalnya kan lagi menguatkan, cuman kalau dari makro teknikalnya ini tuh kan dia lagi melemah. Gimana ceritanya kalau misalnya itu gini? Nah saya nggak tahu sih teman-teman, dolar harganya bakal ke berapa, 20.000 mungkin ya. Kita harus berdoa sih teman-teman di Indonesia ini, semoga ya baik-baik aja ya. Oke lah, jadi seperti itu, malah jadi ngalor ngidul ke sini ya. Oke teman-teman, sekian dari update hari ini ya. Kita doakan aja semoga yang terbaik untuk market dan kita selalu konsisten positif profit lah ya. Tentunya kalau misalnya kita rugi ya lossnya dikit aja gitu, amin. See you next time teman-teman, bye bye.